Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai himpunan. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian himpunan, penyajian himpunan, dan macam-macam himpunan. Oke, ini adalah pengertian himpunan. Jadi, himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Ya, jadi himpunan itu bisa saja dikatakan dengan kumpulan, gerombolan, kelompok, gabungan, tetapi dia harus punya karakteristik atau dia terdefinisi dengan jelas. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kalimat yang termasuk dalam himpunan. Yang pertama, kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, ini cirinya jelas ya, beroda 4 atau lebih. Nah, dari kalimat ini kita bisa menentukan apa-apa saja yang menjadi anggota ini. Kendaraan roda 4 contohnya ada truk, ada bis, ada mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kumpulan buku matematika. Ini juga jelas ya. Kelompok 3, kelompok hewan bertelur. Nah, ini juga terdefinisi dengan jelas. Bagaimana yang bukan termasuk himpunan? Nih, contohnya seperti ini ya. Kelompok mobil bagus. Nah, mobil bagus menurut ibu, tetapi menurut kalian belum tentu bagus. Nah, kata bagus ini relatif ya, berbeda-beda menurut pendapat orang lain. Jadi, ini bukan termasuk himpunan. Yang kedua, kumpulan buku yang menarik untuk dibaca. Nah, buku apa saja yang menarik? Tidak jelas ya. Ini tidak terdefinisi dengan jelas. Kemudian kelompok hewan lucu. Nah, hewan lucu ini juga relatif ya kata sifat. Jadi dia tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Oke. Selanjutnya mengenai anggota himpunan. Jadi, himpunan itu dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya A besar, B besar, C besar, atau D besar, dan lain sebagainya. Sedangkan anggota himpunan lambangnya seperti E, seperti huruf E. Dan kalau dia bukan anggota himpunan, lambangnya seperti E tapi ada coretannya di tengah ya, seperti ini. Contoh, jika A adalah himpunan kendaraan roda 4 atau lebih, berarti apa saja yang termasuk dalam anggotanya? Berarti mobil, anggota himpunan A, truk, anggota himpunan A, bus, anggota himpunan A. Tetapi motor bukan anggota himpunan A. Berarti tandanya berbeda ya, pakai huruf E tetapi ada garisnya. Yang kedua, jika T adalah himpunan alat tulis, berarti yang termasuk anggotanya apa saja? Buku, anggota himpunan T, pensil, anggota himpunan T, pulpen, anggota himpunan T, tetapi gelas bukan anggota himpunan T, ya. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Pertama, dengan mendaftar anggotanya. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, dengan kata-kata. Ini ada contoh ya. Himpunan B adalah bilangan cacah kurang dari 5. Nah, himpunan ini kita sajikan dengan 3 cara, yaitu dengan mendaftar anggotanya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tulis dulu huruf B besar ini, kemudian sama dengan, kemudian ada tanda kurung kurawal. Nah, ini wajib ya untuk himpunan. Lalu, kita daftar anggotanya. Bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Karena dia kurang dari 5. Lalu tutup kurung kurawal. Ya. Kemudian
dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini sama caranya kita tulis dulu huruf B besar, lalu sama dengan buka kurung kurawal, lalu ada huruf X, X kecil, ada tanda garis panjang, lalu X kecil lagi, terus tanda kurang dari. Ini tanda kurang dari, di sini angka 5. Sesuai soalnya ya, lalu koma X bilangan caca baru ditutup kurung kurawal. Nah, ini bacanya, cara membacanya B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 5. X itu adalah bilangan cacah. Jadi dikasih keterangannya, Ibu ulangi, B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X itu kurang dari 5 dan X-nya adalah bilangan cacah. Sedangkan dengan kata-kata, caranya adalah tulis huruf B besar sama dengan, lalu buka tanda kurung kurawal, lalu kita tinggal tulis kembali soalnya. Soalnya yaitu bilangan cacah kurang dari 5. Nah, kita tulis kembali di sini, ya. Lalu ditutup dengan tanda kurung kurawal. Ya, begitu ya. Kemudian, contoh yang kedua. A adalah himpunan huruf pembentuk kata kemaritiman. Nah, kita sajikan ini dengan 3 cara. Yang pertama, kita daftar anggotanya. Karena dia himpunan huruf, maka huruf-huruf apa saja yang membentuk kata kemaritiman? Kita tulis ada huruf K, E, M, A, R, I, kemariti, harusnya di sini I lagi, tapi karena huruf I sudah tertulis di sini berarti tidak boleh ditulis double. M sudah ada, A sudah ada, tinggal huruf N ya. Jangan lupa tanda kurung kurawal di awal dan di akhir. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan. Sama dengan contoh sebelumnya tadi. Jadi himpunan A sama dengan buka tanda kurung kurawal. Nah, ini yang membedakan notasi pembentuk himpunan harus ada X. Kemudian garis lurus, kemudian X lagi. Baru tulis ini huruf pembentuk kata kemaritiman. Baru ditutup dengan tanda kurung kurawal. Cara membacanya adalah A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah huruf pembentuk kata kemaritiman. Nah, sedangkan dengan kata-kata, tulis huruf A besar sama dengan, kemudian buka kurung kurawal. Nah, kita tuliskan saja soalnya kembali di sini, huruf pembentuk kata kemaritiman. Lalu ditutup dengan tanda kurung kurawal. Oke? Semoga kalian paham ya. Nah, ini adalah macam-macam himpunan. Jadi, himpunan itu ada namanya himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Oke, himpunan berhingga itu adalah himpunan yang anggotanya berhingga, artinya bisa kita ketahui berapa jumlah anggotanya. Nah, contohnya himpunan bilangan bulat kurang dari 10. Himpunan bilangan bulat kurang dari 10. Ini bilangan bulat positif ya, maksudnya ini ketinggalan positifnya. Himpunan bilangan bulat positif kurang dari 10, berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya kan? Nah, kebalikannya ada namanya himpunan tak berhingga. Berarti himpunan ini memiliki anggota yang tidak berhingga. Kita tidak bisa menentukan berapa banyaknya anggota himpunan tersebut. Contohnya, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat ini sebenarnya banyak, tidak terbatas ya. Kalau dari bilangan bulat positif berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Tuh ya.
Kemudian ada lagi yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong ini berarti dia tidak mempunyai anggota himpunan. Nah, emang ada? Ada ya. Jadi contohnya seperti ini. Himpunan persegi panjang yang mempunyai sudut 45 derajat. Nah, kalian tahu ya bahwa persegi panjang itu sudut-sudutnya berapa? Sudutnya siku-siku semua, besarnya 90 derajat ya. Berarti himpunan persegi panjang yang mempunyai sudut 45 derajat ini termasuk himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Nah, lambang dari himpunan kosong itu seperti ini, kurung kurawal, awal dan akhir tidak ada isinya ya. Nah, materi ini akan Ibu jelaskan di video selanjutnya ya. Terima kasih, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.